Maka dari itu kemudian kita memperkenalkan beberapa mata kuliah baru yang terkait dengan data science dan big data. Terus yang kedua itu terkait dengan digital. Seperti misalnya mata kuliah politik digital. Kita punya mata kuliah politik digital. Ini sedikit berbeda dengan yang konvensional, karena memang Salam jumpa kembali bersama saya Aldi Susanto dan teman saya Nimas Safira. Apa kabar Nimas? Halo, Assalamualaikum, baik Mas. Waalaikumsalam. Ya, oke. Saya dan Nimas kembali bersama Anda mewakili institusi masing-masing begitu ya. Karena kita ada di Dialog Sosial Politik, kerja bareng ya, Dialog Sosial Politik The Series, kerjasama 96 FM Merkuri dan juga Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga. Yang kebetulan ada Nimas di sana yang mewakili institusi untuk mewawancara narasumber kita, ya. Siapakah narasumber kita, Nimas? Nah, baik teman-teman sahabat pendengar, pada edisi Selasa 2 November 2022 ini, di edisi minggu keempat tepatnya, bisa dibilang merupakan dialog yang penting dan insightful, Mas. Gitu ya? Ya, karena kita akan membahas tentang seluk-beluk Departemen Politik di FISIP UNER nih. Nah, sekarang saat ini kita sudah bergabung bersama Bapak Ucu Martanto, SIPMA. Selamat siang, Bapak. Selamat siang nih Mas. Selamat siang, Mas Aldi. Ya, apa kabar Mas Ucu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Dan Mas Ucu ini juga selain staf pengajar, beliau juga apa istilahnya sekretaris Departemen Sekdep saya. Sekdep, wes sedap. Sekdepnya ilmu politik ya namanya ya, bukan cuma politik ya. Namanya resminya Departemen Politik. Oh, Departemen Politik ya. Oke, Departemen Politik FISIP UNER gitu ya. Oke. Dan ya, kita hari ini akan mengenal lebih dekat, betul ya? Iya, betul. S1-nya ilmu politik UNER itu apa aja sih yang diajarkan, betul, semenarik apa gitu. Nah, tugasnya Nimas untuk menggali narasumber, nanti saya akan tambah-tambahin. Wah, ya. Iya, siap. Udah nggak sabar ini saya, Bapak ya. Namanya mahasiswa menggali dosen ya. Ya, betul. Menguji. Betul. Tapi nggak ada mata kuliahnya Mas Ucu yang sekarang di ini. Kebetulan nggak ada sih, Oh, Bapak. kebetulan nggak ada, Iya. bebas berarti bebas. Iya. Bebas, boleh. Boleh. Silakan. Ya, Nah, ya. mungkin saya langsung saja, Bapak. Saya ingin bertanya. Nah, mungkin banyak anggapan bahwa prodi politik ini hanya modal berbicara dalam ranah sosial gitu. Nah, sebetulnya program studi politik itu seperti apa dan bidang kajiannya sendiri itu bagaimana, Bapak? Oke, ini pertanyaan bagus dan pengawal yang baik ya. Awal yang baik Pengawal ya. yang baik pertanyaan ini. Memang kalau kita bicara di masyarakat umum awam gitu ya. Politik itu ya senangannya bicara gitu ya. Politik itu kotor, intrik segala macam gitu ya. Padahal bukan itu sebetulnya esensinya. Jadi kalau kita pelajari politik itu sebenarnya ada dua level. Yang pertama dalam bahasa Inggris kita katakan sebagai politics, yaitu politik sehari-hari. Kalau kita lihat misalnya anggota dewan atau pemerintah atau politisi itu berbicara punya kepentingan atau saling konflik ya, saling berdebat, itu politik sehari-hari. Tapi yang lebih penting juga ada yang dinamakan sebagai the political. The political. The political itu adalah bagaimana bisa hidup bersama setelahnya. Jadi menciptakan fondasi, menciptakan sistem yang bisa mengakomodasi semua kepentingan bersama, tatanan bersama. Nah, di dalam studi ilmu politik yang kita pelajari itu sebetulnya di dua level itu. Jadi nggak cuma bagaimana cara berbicara, retorika segala macam, tapi juga fondasinya seperti apa untuk hidup bersama. Misalnya Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultural. Ya. Beragam agama, beragam etnis segala macam itu ya. Bagaimana bisa hidup bersama? Tatanan yang seperti apa yang bisa didesain untuk bisa hidup bersama, untuk kepentingan bersama, untuk tujuan bersama. Ada namanya common goodwill. Common goodwill. Jadi itu yang dipelajari. Makanya ketika kita bicara tentang konstitusi, kita bicara tentang kebijakan, undang-undang, sebetulnya bicara pada level the political itu.
Tapi dalam proses pembuatannya ya kita ngomong tentang politik sehari-hari. Partai A kemudian punya kepentingan yang sama dengan partai B tapi berbeda dengan partai C, bagaimana mereka bisa sama-sama berada pada satu titik yang sama untuk kepentingan bangsa atau negara atau masyarakat kayak gitu. Nah itu yang kita pelajari. Nanti breakdownnya atau penjabarannya itu ada banyak mata kuliah yang kita berikan ke mahasiswa. Itu. Oke, Bapak. Untuk mungkin mata kuliahnya itu seperti apa, Bapak? Boleh diceritakan? Nah ini mumpung nih didengar oleh pemirsa Mercury FM. Jadi tahun 2021 kita sudah mengupdate mata kuliah kurikulum baru. Ya. Update ini sebetulnya bagian dari aktivitas rutin tiap 5 tahun. Oke. Jadi kita merefleksi perkembangan keilmuan, kita merefleksikan kondisi perkembangan sosial politik di nasional maupun global, dan juga yang tidak kalah penting adalah mencermati kebutuhan para alumni dan pengguna alumni. Oke. Nah, dari sana kemudian kita temukan formulasi baru untuk mata kuliah kita, kurikulum kita. Yang pertama adalah ini kan sekarang eranya digital. Betul. Jadi eranya data. Data itu sangat penting sekali. Maka dari itu kemudian kita memperkenalkan beberapa mata kuliah baru yang terkait dengan data science dan big data. Terus yang kedua itu terkait dengan digital. Seperti misalnya mata kuliah politik digital. Kita punya mata kuliah politik digital. Ini sedikit berbeda dengan yang konvensional. Ya. Karena memang praktek di lapangan di masyarakat juga demikian. Misalnya para pembuat kebijakan atau para politisi yang ada di Senayan ataupun di lembaga-lembaga legislatif di daerah, itu ketika membuat kebijakan mereka tidak hanya mendengarkan partisipasi masyarakat yang langsung ke institusi mereka, ya, tapi juga misalnya di sosial media. Nah itu mereka dengarkan sebetulnya, bahkan kepala daerah ataupun presiden sekalipun juga mendengarkan suara dari netizen. Betul. Nah itu kan bentuk partisipasi yang model baru nih. Iya. Zaman saya kuliah S1 dulu ya nggak ada kayak gitu kan. Betul. Mesti harus demo gitu ya, atau ketemu langsung dengan hearing dengan anggota dewan. Tapi sekarang bisa, setiap orang bisa. Jadi lewat komentar gitu Betul. misalnya, Bapak ya. Jadi komentar, kemudian hashtag apa segala macam gitu ya. Atau mungkin kalau jejak pendapat dari forum gitu, segala seperti macam. itu, iya. Itu bisa ternyata. Ya. Dan itu kan betul baru ini kemarin kita mencoba untuk meredefinisi kembali konsep misalnya partisipasi. Apa sih partisipasi dalam ilmu politik? Kalau yang konvensional kan seperti itu. Kalau sekarang itu mulai berubah. Nah, ada beberapa istilah-istilah konsep-konsep dalam ilmu politik yang kemudian mengalami perluasan makna ya, atau perubahan makna. Nah, ini yang dipelajari salah satu dalam mata kuliah politik digital. Kemudian ada mata kuliah lagi big data dan dalam ilmu politik. Ya. Ini ada banyak jutaan ya data yang tentang misalnya perilaku memilih masyarakat. Itu bisa kita retrieve di sosial media misalnya. Data itu terus mau diapakan nih? Kalau dulu mungkin instrumennya tidak ada, ya. Sekarang instrumennya sudah banyak dan kita bisa memanfaatkan data yang jutaan itu yang sangat besar dan sangat banyak itu untuk keperluan kajian ilmu politik ataupun untuk keperluan pembuatan kebijakan, ya. Atau dalam keperluan pemasaran politik. Jadi ada banyak sekali fungsi data itu. Nah itu yang kita pelajari, kita dalami. Di samping juga pembaharuan mata kuliah yang sudah ada. Jadi ada beberapa mata kuliah yang merger, digabung gitu ya, karena memang irisannya sudah tebal antara mata kuliah sehingga kemudian kita gabung saja. Dan juga mata kuliah baru tadi. Ada cukup banyak. Mungkin sekitar 25-30% gitu punya mata kuliah baru, benar-benar baru. Memang gitu. agar bisa mengikuti perkembangan Betul. zaman seperti Dan- itu ya Bapak. Iya, betul. Karena dari apa yang disampaikan oleh Mas Ucu, kita tahu bahwa ya memang banyak ini ya perubahan-perubahan yang terjadi yang bahkan ini
mendasar begitu ya perubahannya ya, terutama dengan kehadiran sosial media itu yang membuat partisipasi orang berubah, membuat segala macamnya berubah. Gitu. Dosen juga harus mengikuti dong ya. Harus. Makanya teman-teman kolega di Departemen Politik itu beberapa kali kita injeksi dengan pengetahuan baru, dengan keterampilan baru yang terkait dengan digital dan data science. Ya syukur sebagian besar bisa mengikuti gitu ya, karena memang sebagian besar ini memang masih muda-muda gitu. Dan kita juga merekrut. Ini tahun ini sudah ada 2 yang kita rekrut, itu dari Inggris dan China. Yang dari Inggris itu memang ke data science, dia memang spesialis data science, lulusan dari Exeter University. Yang dari China itu memang kita lihat, ini kan kalau bicara tentang geopolitik itu kan China itu kan sudah mulai menguat ya. Betul. Baik secara politik maupun ekonomi. Betul. Nah, Indonesia pasti akan berdampak baik secara politik maupun ekonomi. Nah, kita butuh pengajar yang punya pengetahuan tentang China, politik China dan ekonomi China. Nah, kemudian kita rekrut. Dan alhamdulillah dua-duanya ini alumni S1 Departemen Politik UNAIR. Oh, iya, anak kandung lah ya. Anak kandung. Dan anak kandung yang depan itu insya Allah ada alumni kita yang lagi di Perancis, sudah selesai S2-nya. Ini menarik juga kajiannya tentang demografi. Oh iya. Jadi ternyata studi demografi itu demografi politik ya, itu di negara-negara barat itu sudah mulai mengemuka ya. Jadi melihat penting bagaimana sih pertumbuhan penduduk, karakteristik penduduk ya, kemudian stratifikasi masyarakat atau penduduk yang ada terhadap politik. Makanya kemudian kita bisa merekrut mereka kayak gitu. Iya. Ya, sampai di sini saya melihat nanti mungkin juga kita akan sampai pada perbincangan tentang bagaimana kemudian para dosen ini pasti ya, banyak partai-partai politik yang menawari begitu ya, menjadi ini menjadi itu. Nah, tetapi ini kan pakai 2 kaki semua ini kan. Ketika di kampus dia nggak bisa, dia harus netral begitu. Tapi ketika menjadi penasihat politik atau apalah istilahnya begitu ya, di partai atau di calon-calon tertentu kan itu. Nah, tapi itu nanti deh ya. Kita nggak bicara itu dulu. Itu menarik ya. Justru malah disitulah nanti untuk menguatkan orang supaya ternyata S1-nya Departemen Politiknya Visip UNAIR itu memang bisa memilah betul bahwa ini adalah kajian-kajian terkait dengan keilmuan dan ini adalah kajian-kajian politik praktis begitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Baik, ini Mas satu pertanyaan lagi sebelum kita break ke iklan. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan banyak orang juga Bapak ini tentang bagaimana prospek kerjanya nanti di setelah lulus itu jadi apa gitu ya. Betul. Apakah jadi pengamat politik semua begitu. Nah, terus kalau misalnya seangkatan ada 100 orang, nah kemudian 10 tahun masa kita punya 1000 pengamat, apa yang diamati gitu ya. Persaingan antar pengamat tuh. Iya, persaingan antar pengamat tuh gitu ya. Menarik ini pertanyaannya. Iya, kalau kita survei gitu ya, kita ada melakukan tracer study selalu ya, kita bertanya kepada alumni kita, mereka kerja di mana gitu. Memang faktualnya di ilmu politik itu nggak semua alumninya akan kerja di bidang politik. Ya. Ada yang kerja di swasta, ada yang di wirausaha mereka, ada yang di pegawai negeri, ada yang memang di politik, baik itu di partai ataupun di lembaga-lembaga politik. Itu sudah kita sadari dan itu seperti keniscayaan di semua institusi pendidikan, disiplin ilmu sosial itu mesti kayak gitu karakternya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan fondasi, Bapak. Ya. Jadi ada fondasi yang di setiap lulusan yang dimiliki, itu fondasi, paling tidak 2 fondasi yang kita tanamkan. Yang pertama adalah terkait dengan integritas, yang kedua adalah terkait dengan logik ya. Jadi 2 itu yang dari awal di perkuliahan kita berikan ke mahasiswa. Artinya kalau mereka berkarir di bidang yang bukan politik, mereka punya itu. Gitu. Dan politik mata kuliah terkait dengan politik itu adalah
bisa skill tambahan. Sebagai contoh gini, orang yang bekerja di swasta, mereka pasti berinteraksi dengan pemerintah. Mereka pasti berinteraksi dengan masyarakat. Betul, betul. Dan biasanya keterampilan itu mereka dapatkan di mata kuliah yang ada di ilmu politik. Ya. Demikian juga dengan yang swasta gitu ya, yang wirausaha gitu ya. Bagaimana berhubungan dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan konsumen, itu mereka punya itu. Jadi yang spesifik memang di politisi, dan kita ada politisi dari yang gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa itu alumni politik. Wow. Kemudian ada Bupati Sidoarjo itu alumni politik. Suaminya Bu Emi ya, Prof Emi ya. Bukan ya, bukan. Kalau Yang ini. Yang sekarang. Iya, yang sekarang. Terus kemudian kalau yang di DPRD itu ada beberapa alumni kita yang sudah di sana. Kira itu. Ya. Sekwannya DPRD provinsi itu juga Betul. anak ilmu politik itu angkatan saya itu, si Andi Fajar ya, Cahyono. Oke, baik, menarik ya ternyata ya. Jadi itu nih Mas ya, tidak hanya menjadi pengamat-pengamat politik ya, bisa bekerja di banyak hal begitu ya. Terjawab sudah pertanyaan saya. Dan mudah-mudahan ini juga makin membuka minat ya para teman-teman muda yang ingin ada di Departemen di Politik. mau di Departemen Politik. Oke, baik, kita ke iklan dulu ya sebelum nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini ya. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Sebelum Mas nanya, ini menarik ya, apakah narasumber saya ini pertanyaan dalam hati saya sih ya. Gimana itu, bisa ditanya nggak nanti di bagian akhir begitu ya. Siapa kandidat yang paling kuat untuk jadi capres, untuk jadi presiden gitu ya. Menarik ya. Jadi ahli nujum nanti. Ya, ahli nujum. Nah, akan kita tes apakah memang alumni FISIP itu nanti akan jadi ahli nujum semua. Ini Mas, silakan dengan pertanyaannya. Nah, mungkin saya semakin tertarik Bapak ya untuk membedah Departemen Politik ini. Nah, apa yang ditawarkan dari program studi ini Bapak? Apanya nih yang tawarkan? Mungkin bidang kajiannya seperti apa, mata kuliahnya bagaimana. Saya ingin lebih tahu lebih dalam. Ya ini saya nggak lepas dari kurikulum yang baru. Jadi di kurikulum yang baru itu kita ada peminatan. Jadi sebelumnya nggak ada peminatan, tapi sekarang ada peminatan. Itu ada di peminatan lembaga politik, kemudian peminatan partai dan pemilu, ya. Kemudian peminatan isu-isu keadilan, jadi dan terakhir ada pemerintahan daerah atau lokal politik. Ya. Di 4 peminatan ini kemudian kita mendesain mata kuliah yang relevan dengan tema besar itu, 4 tema besar itu, karena kita memandang bahwa lulusan kita nanti arahnya ke salah satu 4 tema ini. Gitu. Jadi ada 5 profil lulusan kita yang sudah kita canangkan, dan pencanangan itu bukan kita kemudian semedi kemudian tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi ada prosesnya, salah satunya di tracer studies, kemudian kita ada kunjungan ke beberapa kampus yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, kemudian ada asosiasi IP dan juga interaksi dengan kampus-kampus yang ada ilmu politiknya. Nah, 5 itu yang pertama, lulusan kita punya profil untuk sebagai aktivis sosial. Jadi mereka yang punya minat, punya keahlian dalam menggerakkan masyarakat. Kemudian yang kedua itu scientist. Jadi political scientist. Jadi kita beri basic di S1-nya untuk bisa kemudian dia kembangkan atau dia sekolah lagi memperdalam ilmunya itu untuk jadi dosen misalnya. Iya, akademisi ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan politisi. Memang kita desain mata kuliah yang terkait dengan bagaimana menjadi politisi yang baik gitu ya, etika politik, etika sosial politik itu diperkuat di sana. Jadi kita berharap ya, berdoa terus supaya alumni politik yang jadi politisi itu jangan sampai
Ya, Jangan paham, sampai rompi orange gitu. paham. Atau mungkin tidak dipercaya publik ya itu juga. Terus kemudian yang berikutnya konsultan peneliti. Konsultan. Jadi tadi seperti disampaikan pengamat politik, konsultan politik, ya itu bidang profesi baru dan menjanjikan Ya. sebetulnya di era perubahan politik yang sekarang, gitu kan. Jadi butuh pemilihan langsung, ya baik itu kepala daerah maupun DPRD gitu, atau DPR pusat atau mungkin presiden, mereka butuh konsultan. Ya, yang terakhir itu government relation, kita namakannya sebagai government relation. Jadi lulusan nanti itu punya skill, punya pengetahuan yang terkait dengan bagaimana memperhubungkan antara pemerintah dengan swasta atau sebaliknya. Kalau misalnya dia kerja di swasta, dia bisa berinteraksi dengan pemerintah. Ya. Atau sebaliknya, kalau dia kerja di pemerintahan, dia bisa berinteraksi dengan swasta. Ya, oke. Kalau balik ke peminatan di kurikulum yang baru ini, mana yang lebih diminati, Mas? Nah, ini belum, karena peminatan itu belum semester ya? 4. Oh, Jadi, baru semester 4. Jadi ini baru semester depan, 3 sekarang. 3 ya. Jadi Oke. semester depan ini mereka baru masuk peminatan. Dan itu mahasiswa akan memilih. Jadi sampai dengan 4 semester mereka Masih pengantarnya ikut semua, umum semua begitu ya. fondasi yang saya katakan. Fondasinya gitu ya. Nah, Dan betul. dan itu politik itu yang dibahas lokal dan nasional atau internasional juga? Atau memang dibatasi karena nanti irisannya sama hubungan internasional ini ya? Iya, nanti disemprit sama HI. Nanti semprit sama Pak Vincentius Dukis ya? Ya. Jadi yang kita bahas memang politik nasional, politik lokal. Namun kita tidak membatasi perspektif dari apa yang terjadi di luar. Misalnya ngomong tentang geopolitik segala macam itu kita berikan. Walaupun nanti pengetahuan itu atau ilmu itu menjadi core-nya HI. Kita berikan. Karena yang internasional itu ya. Betul. Ya, mungkin ini menjadi pintu masuk nih Mas, nanti S2-nya mau ke Departemen Politik ya? Wah, Dia nggak kayaknya bisa. ke komunikasi. Oh, nggak bisa ya? Saya sudah komunikasi. Komunikasi nggak boleh? Tapi mungkin bisa. Iya. Nanti saya promosikan kepada teman-teman Oh saya. iya. Oh sekarang sudah milih komunikasi sih ya. Ya. Oke. Jadi itulah gambarannya begitu ya. Kira-kira peminatan apa tadi sudah dijelaskan dan kemudian bahkan mapping untuk mapping untuk para alumninya juga sudah Ya. dilakukan begitu dan potretnya kayak begitu gitu ya. Ya. Oke. Ya, baik Bapak. Mungkin saya ingin bertanya lagi tentang culture pembelajaran di Departemen Politik ini seperti apa, Bapak? Oke, secara umum sama sebetulnya dengan departemen lain. Ya, metode, kalau bicara tentang metode pembelajaran di kelas itu sama, tinggal dosen aja kemudian berinovasi untuk bisa menyampaikan materi dengan baik. Yang berbeda, mungkin berbeda ya dengan departemen lain itu kita ada mata kuliah yang lapangan. Jadi kadang kalau belajar politik di dalam kelas itu takutnya Kurang afdol gitu ya. Takutnya nanti di lapangannya berbeda yang terjadi, makanya takutnya mahasiswa kaget-kaget ya. Gitu. Makanya kemudian ada beberapa mata kuliah yang kita memang desain untuk lapangan sehingga tahu betul apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian ini yang menarik sebetulnya di antara mahasiswa, terutama yang senior dengan yang junior, itu biasanya ada kelas mentoring gitu ya. Tapi ini inisiatif mahasiswa sebetulnya. Jadi mahasiswa yang senior itu kemudian memberikan kelas tambahan dalam tanda petik kepada juniornya. Itu berkelompok. Itu saya kira sangat efektif ya untuk bisa meningkatkan kualitas mahasiswa baru. Gitu. Dan selebihnya, nah ini kan banyak dosen kami, ini nggak tahu ini nilai lebih apa nilai kurang ya, tapi banyak dosen kami yang juga berkiprah atau laku lah bahasanya, laku menjadi konsultan. Kayak gitu. Nah,
di sisi baiknya itu ini sebetulnya kan pengetahuan. Jadi apa namanya, tahu betul bagaimana sih politik Indonesia. Ya, ya, politik praktisnya seperti apa begitu ya. Dan itu yang kemudian seringkali disampaikan di dalam kelas. Ya, ya. Sehingga mahasiswa punya gambaran. Karena kadang-kadang apa yang ada di media, disampaikan di media itu nggak seperti itu di belakangnya, di belakang layarnya. Nah, kolega-kolega yang tahu itu kemudian bisa bercerita ke mahasiswa di kelas bahwa seperti ini, kayak gitu. Ya, itu menjadi menjawab. itu menjadi Sangat tambahan, menjawab. itu menjadi tambahan yang materi yang justru itu menjadi kekuatan ya. Ya. Ketika banyak dosen-dosen dosen-dosen departemen politik yang laku, quote unquote begitu kan, itu membuat mereka menjadi punya banyak insight Betul. yang kemudian bisa menjadi cerita, bisa menjadi bekal untuk para calon-calon Alumni nanti. alumni konsultan politik yang lain yang baru begitu ya. Karena di buku nggak ada tuh. Karena di buku nggak ada, betul karena di buku nggak ada begitu ya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian menjaga dalam tanda petik lagi integritas begitu ya. Artinya gini, menjadi konsultan politik mau nggak mau, suka nggak suka kan, ini seperti main dua kaki gitu kan. Satu kakinya maju tak gentar membela yang bayar, sementara di kampus ya tidak bisa. Pertanggungjawaban akademiknya, keilmuannya harus tetap berintegritas begitu. Bagaimana Mas Cucu menyampaikan ini kepada masyarakat? Di antara kami itu sebetulnya sudah ada komitmen ya. Jadi saling tahu lah. Misalnya ada kolega yang kemudian membantu menjadi konsultan. Dia suka cerita. Ya. Dan komunikasi inilah yang saya kira bisa menjaga komitmen yang bersangkutan untuk di kita untuk tetap ketika di kelas ya, sebagai dosen ya dia akan bertindak sebagai dosen ya. Tapi di luar itu kemudian dia bisa ngasih advice seperti itu. Lebih ke sana sebetulnya. Karena kolega saya yang aktif di luar itu sebetulnya lebih ke advisor sebetulnya. Memberikan konsul, tapi tidak masuk sebagai politik praktis ya. Sebagai politisi praktis. Itu. Nah, kalau di masyarakat mungkin akan tampak berbeda toh. Ya. Karena masyarakat kan tahunya misalnya si A gitu ya. Oh, ini dosennya politik Unair. Ya. Dekat dengan calon tertentu gitu. Ya itu emang image yang nggak bisa sulit untuk dihindari kayak gitu. Betul. Tapi ketika di dalam kelas saya kira kita menjaga itu. Ya. Ya, itu menjadi pekerjaan rumahnya selain sekdep juga terutama kepala departemennya begitu ya. Dan pejabat strukturalnya lah ya yang harus menjadi benteng terakhirnya begitu kan. Kalau ada yang kalau ada staf-staf pengajar yang kemudian agak melenceng dikit gitu ya, dikencengin lagi gitu ya. Iya. Tapi so far sampai hari ini saya juga tidak melihat ada keluhan-keluhan ya, Mas Cucu ya. So far so good berarti kan? Iya. Dan saya kira mahasiswa sudah tahu. Mahasiswa sudah tahu. Juga. Jadi misalnya dosen A itu dia aktif menjadi advisor di politisi tertentu atau partai tertentu, mereka sudah tahu. Jadi itu bagian dari kedewasaan akademik mahasiswa maupun kolega ya. Dan sampai hari ini juga nggak ada masalah. Termasuk mohon maaf ya, karena saya katakanlah kalau Nimas nanya masih sungkan karena dia masih ada di dalam. Saya cuman alumni tapi saya nggak punya ikatan apa-apa. Paham-paham radikal juga nggak ada ya? Paham-paham radikal, wah itu susah juga tuh. Mungkin aja ada. Mungkin aja ada ya. Karena laporan BNPT kan juga ada toh. So far sampai sekarang yang mengemuka dan kemudian menjadi dalam tanda petik keluhan belum ada ya Mas Cucu ya? Belum ada. Ya artinya kita anggap aja itu belum ada begitu ya. Kalau soal potensi jangankan di departemen politik ya, di media pun juga kemungkinannya banyak meskipun itu laten semua begitu. Dan sisi baiknya saya katakan ya, kita ada 3 mata kuliah yang terkait dengan pemikiran. Kita ngomong misalnya ideologi. Pertama pemikiran politik Barat, ya itu
bicara tentang misalnya dari yang liberal sampai yang Marxis juga kita diskusikan. Tapi tujuannya untuk pengetahuan akademis ya. Pengetahuan. pendidikan. Dan kemudian ada pemikiran politik Indonesia Hmm. dan kemudian ada pemikiran politik Islam. Ya, itu dari yang ekstrim banget sampai yang moderat itu juga kita bahas. Dan itu yang kami yakin bisa membekali mahasiswa kita untuk tahu ketika dia berinteraksi dengan paham yang tadi yang radikal itu, dia tahu posisinya di mana. Posisi paham itu setelah ideologi seperti apa. Ya, Kayak gitu. ya. Ini saya tanyakan karena kan untuk membantu para orang tua. Betul. Karena kan memilih kalau S1 itu biasanya masih ada intervensi orang tua gitu kan, ada campur tangan orang tua. Supaya orang tua yang sedang mendengarkan program kita ini paham betul bahwa kalau Departemen Politik FISIP UNER itu tidak akan mungkin ada kemasukan paham-paham radikal, dan kemudian tidak ada arahan untuk mengacu pada satu parpol tertentu, meskipun tidak dipungkiri oleh Pak Sekdep, Sekretaris Departemen, bahwa banyak pengajarnya, staf pengajarnya yang menjadi konsultan politik atau advisor atau apa begitu ya. Malah membantu ya Bapak. Malah Bahkan ini, membantu. Pak, ini setahun terakhir ini kita membuka partai politik di Indonesia untuk bisa menerima mahasiswa kita magang. Oh iya. Ada beberapa partai yang sudah kita kerjasama Magang untuk apa, Mas Sujo? tentang partai. Oh, Bagaimana mereka belajar tentang mengorganisasi partai. bagaimana, oke. Ya, karena kan di mata kuliah itu kita belajar textbook tentang bagaimana mengorganisasi partai politik yang baik, supaya partai itu bisa responsif, bisa mendorong demokrasi dan seterusnya. Jadi fungsi partai. Ya, Itu ya, yang di ya. kelas. Ya. Kan mereka butuh tahu lapangan seperti apa. Jangan-jangan yang di lapangan yang faktanya itu nggak seperti yang di textbook Ya. partai politiknya. Nah itu kemudian mereka bisa kritis. Ya, ya, Jadi ya, ya. ketika mereka buat laporan magang misalnya, ya mereka bisa mengkritik, oh partai ini tuh ternyata lemah di dalam penulisan ini. Ya, 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 ya. Jadi mereka Jadi punya sengaja kebebasan. diekspos ke partai politik. Menarik ya ini. Menurut saya ini two way traffic ini ya. Artinya buat mahasiswa oke, buat partai politiknya juga waduh ada yang ngawasi ini. Iya. Mereka harus belajar untuk lebih profesional lagi mengelola partainya kan. Iya, betul. Cara betul, Bisa juga kayak Bapak. begitu ya. Ketika kerjasama itu dengan partai politik syaratnya kita minta mereka punya kurikulum dan bukan pekerjaan-pekerjaan yang administratif. Ya, 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 Ya. ya. Jadi dikesertakan di misalnya aktivitas dewan, di fraksi seperti apa, di partai politiknya seperti apa, Cara-cara pengambilan keputusan, kebijakan dan lain sebagainya begitu ya. pendidikan politik yang mereka jalankan seperti apa. Oke, wis luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan ya nih Mas ya. Ya. Mas Ujo nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan. Baik, kita lanjutkan kembali dan kita sudah sampai di bagian akhir. Silakan nih Mas, pertanyaan-pertanyaan sulitnya katanya mau dikeluarkan semua ini. Karena waktunya kita juga kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Iya betul Bapak. Nah mungkin selain magang, fasilitas apa yang ditawarkan oleh Departemen Politik untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa ini Bapak? Ya, selain magang, sebenarnya kita bukan memfasilitasi dalam arti kita memberikan ya, tapi kita mendorong sebetulnya, mendorong mahasiswa politik untuk aktif atau ikut aktif misalnya dalam kompetisi baik nasional maupun internasional, kemudian aktif mengikuti kegiatan istilahnya ada student outbound, jadi keluar negeri, Exchange baik seperti itu exchange atau mungkin ada short course atau apapun itu. Yang terakhir itu ISMA kita dorong betul karena tahun kemarin itu kita belum ada masa politik yang ke sana. Tahun ini mau kita dorong. Dan juga ini kita punya rencana untuk membekali mahasiswa politik dengan sertifikat keahlian tertentu. Ya. Misalnya kayak sertifikat dalam membuat legal drafting misalnya, atau mungkin policy brief. Ya, itu kita mau coba ke arah sana sehingga ketika mereka lulus, mereka nggak cuma terima ijazah dan transkrip nilai, tapi mereka dapat sertifikat
punya keahlian tertentu, kayak gitu. Nah, itu sangat sangat membantu alumni terutama bisa bekerja kayak gitu. Ya. Kalau ya fasilitas lain saya kira sama ya, satu FISIP itu terkait dengan misalnya lab komputer dan segala macam itu sama. Iya. Nah, kalau untuk menunjang karir mahasiswa setelah lulus ini, apakah ada program untuk alumni atau bagaimana, Bapak? Iya, ini seperti belakangan ini mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini ada tren baru, alumni yang senior itu kalau dia kerja di institusi tertentu, dia suka mengajak juniornya. Jadi, dan kita kaget nih, contohnya misalnya ada 7 mahasiswa alumni politik yang bekerja di imigrasi. Kaget kita kan? Setelah tracer study, dan ternyata seperti itu modelnya. Jadi mereka mendorong adik-adik kelasnya untuk ketika lulus bisa di institusinya atau di lembaga penelitian kayak gitu. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi yang baik ya antara alumni dengan mahasiswa. Jadi ada forum-forum komunikasi antara alumni dan mahasiswa yang akan membantu calon alumni dalam lulusan untuk bisa bekerja di mana, dan itu membuka ruang mereka untuk bisa mendapatkan kerja. Itu salah satu bentuk. Dan itu difasilitasi oleh kampus, oleh fakultas, oleh departemen ya. Jadi ada pertemuan rutin alumni ya. Kita coba untuk membuka komunikasi itu. Karena penting sekali. Iya, betul. Orang mahasiswa lulus itu kan pasti kan pengennya kalau nggak kerja ya wirausaha ya. Dan sedapat mungkin antara bidang ilmu yang dia tekuni saat mahasiswa itu sesuai dengan tempat kerjanya. Betul. Gitu, biar nggak membazir. Betul. Ya, oke. Masih ada pertanyaan lagi? Iya, saya ada pertanyaan ini. Mungkin buat yang masih bingung untuk menjadi bagian keluarga dari Departemen Politik untuk menjadi mahasiswa politik, itu seperti apa persyaratannya, Bapak? Persyaratannya dia punya sebetulnya ini ya punya KTP, punya passion di politik ya pastinya. Kalau persyaratan untuk masuk kan kita mengikuti jalur masuk yang ada, jadi ijazah SMA gitu ya, itu sekira standar lah ya. Dan ada setahu saya ada jalur-jalur itu tadi. Ada mandiri, ada SNMPTN, ada SBMPTN. Tapi untuk tahun ini mekanismenya seperti apa saya kurang paham, bisa dicek di Unair. Itu, dan kebanyakan dari mahasiswa kita itu yang baru-baru ini memang mereka ini surprisingly mereka itu menjadikan politik sebagai pilihan pertama gitu ya. Jadi kebanyakan seperti itu, artinya ada minat, terus tingkat keketatannya juga termasuk tinggi di politik itu, baik yang mandiri maupun yang SNPTN maupun SBMPTN, walaupun bukan yang paling tinggi tapi termasuk yang tinggi. Dan lebih menariknya lagi, setiap kali event politik di Indonesia, apakah itu pilkada atau itu pemilu atau itu pilpres, yang daftar lebih banyak. Iya, saya juga bingung tuh. Jadi mungkin karena ada kaitan langsung tidak langsung gitu ya. Terpapar dengan pemberitaan terus kemudian segala macam, ternyata minatnya ada peningkatan ya untuk masuk ke politik. Jadi ini kayak musiman gitu. Iya. Berarti sekarang ini kemungkinan tahun-tahun ini, tahun 2023, 2024 nanti ini berkaitan dengan tahun politik ini itu minatnya akan besar, begitu akan tinggi gitu ya. Seperti itu. Kalau soal gender, cowok-cewek sebanyak yang bisa diamati, apakah cewek-cewek yang tertarik untuk ini sama ya? Rata ya? Sama. Bahkan yang berkarir di politik yang perempuan itu juga banyak di politik. Banyak ya. Memanfaatkan affirmative action ya. Seperti yang tadi disebut-sebut ya, gubernur kita juga ternyata alumninya FISIP juga begitu ya, departemen politiknya FISIP Unair. Menarik. Dan kalau soal istilahnya apa? SPP apa? SOP. SOP-nya standar ya? Standar 6 juta. 6 juta yang paling rendah. uang gedungnya 30 ya.
Uang Tapi gedungnya bisa 30. bisa dicek di itu untuk yang jalur mandiri ya, ya Ki ya. Jalur mandiri uang gedungnya masuk ini 30 ya. Itu masuk yang murah tuh ya. Iya, termasuk Termasuk yang murah ya. Komunikasi. Ya termasuk mahal kalau dibandingkan saya dulu lah ya. Itu kalau nggak salah ada di websitenya penerimaan mahasiswa baru UNER ya. Itu ada apa namanya UKT-nya berapa, politik, kemudian yang mandiri berapa dan seterusnya. Kita sempat iya. kok. Ada? Kapan itu kadep saya kepada departemen itu tanya ke kita, ke dosen-dosen, ini jumlah mahasiswa politik mau ditambah apa enggak? Kita bilang enggak. Oh. Ya, kita berharap enggak gitu ya. Tapi kita bilang minta ke rektorat juga enggak. Artinya kita pengen intensif ya. Berapa idealnya menurut Mas Ucu? Sebetulnya idealnya itu di angka 70 Itu masih ideal ya? 10 sampai 80. Cuman sekarang itu 100. Oh, sekarang 100 ya? Diminta untuk nambah lagi. Oh. Terus kita katakan udahlah Jangan ya. selama apa namanya dosennya itu belum cukupi karena ada beberapa dosen yang akan pensiun. Kita tahan dulu. Yang kedua yang ditanyakan berapa bayarannya. Ya kita masih di angka yang moderat dan nggak berubah ya, seperti itu 6 juta. 6 juta itu yang paling murah. Ya informasi terakhir itu. Informasi terakhir itu. Nggak salah gitu ya. Ya. Nah apa sih apa pentingnya gitu ya, angka itu ya sebetulnya kita pengen mencakup bahwa politik itu bisa dipelajari tanpa bias strata ekonomi gitu. Jadi semua orang bisa belajar politik di kampus di departemen politik tanpa membedakan strata ekonominya, tingkatan ekonominya. Jadi kita terbuka seperti itu. Ya, artinya siapapun yang kemudian berkesempatan atau memang punya peminatan, silakan mencoba karena ada juga banyak fasilitas yang itu jalurnya prestasi atau begitu kan ya? SNMPTN itu malah nggak harus keluar uang gedung segala macam kan ya? Dan juga ada ini ya, ada beasiswa aja. Saya kira ada beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi ya. Baik itu skema bidik misi kalau masih ada bidik misi, kemudian dari fakultas juga ada beasiswa yang bisa diajukan oleh mahasiswa ketika terdaftar. Gitu. Ya. Yang pasti dari yang kita sudah diperbincangkan hari ini ya nih Mas ya, bahwa para orang tua yang mendengarkan program ini nggak usah ragu-ragu kalau misalnya memang Anda dan kebetulan agak nge-match juga dengan passionnya sang anak begitu ya. Maka untuk S1 Departemen Politik ya istilahnya, Departemen Politiknya Visipuner ini bisa jadi pilihan ya. Karena itu sudah sudah dikembangkan sedemikian rupa bahkan kurikulumnya juga sudah dikembangkan, diperbarui, menyesuaikan dengan yang ada. Kalau dulu kajian-kajian terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang dipengaruhi oleh sosial media itu belum ada, sekarang semuanya sudah ada. Begitu. Ya, sebagai closing statement atau Mas masih ada pertanyaan? Cukup? Sudah cukup. Cukup ya? Iya. Sebagai closing statement Mas Ucu sebagai sekretaris departemen, apa yang kemudian bisa disampaikan untuk kami semua ini? Oke, terima kasih Mas Aldi. Untuk pendengar Mercury, jadi Departemen Politik itu membuka kesempatan bagi saudara-saudara kita yang mau masuk ke politik ya, sebagai mahasiswa. Dan banyak hal yang bisa dipelajari tentang politik ya, dan itu update dan untuk lulusan juga kita sudah memproyeksikan bahwa lulusan ini akan bisa bekerja di bidang yang sesuai dan itu terbuka sangat luas kesempatannya. Saya kira itu. Ya, oke. Cukup ya Mas? Cukup, sudah menjawab sekali semua pertanyaan saya. Syukurlah. Luar biasa. Tapi terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam serial Dialog Sosial Politik The Series ini. Sekretaris Departemen Ilmu Politik ya, dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Mas Ucu Martanto SIPMA. Ya, terima kasih banyak, sehat-sehat. Sukses selalu. Sampaikan salam saya untuk teman-teman di Visip ya. Ini Mas, terima kasih banyak ya. By the way, selamat juga ya untuk menjadi nominasi. Jadi menjadi salah satu dari 5 nominator ya untuk Festival Film Indonesia kategori kritik film. Iya, alhamdulillah. Film apa yang Anda kritik?
Yuni kebetulan. Dengan judul Juni, Juli, Agustus gitu toh? Oh bukan. September. Nama judul filmnya Yuni ya? Ya, Yuni. Yuni, Bisa oke. dilihat. Panggil juga. orang Padang ya, orang Minang. Wah. Uni. Uni ya? Oh Uni, nah ini Yuni. Yuni. Iya, Udah lah. adiknya Yuli. Iya, terus kemudian Agustus. Cerita sedikit dong, bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya itu karena mata kuliah sih sebetulnya Bapak. Jadi kebetulan ada mata kuliah, kita disuruh untuk submit di FFI juga untuk kritik film. Kritik film ya? Iya. Oke. Jadi saya membuat kritik film itu berjudul Yuni Bakal Rabi seperti itu. Bisa mungkin lihat di Bakal Rabi? Iya. Rabi menikah maksudnya? Iya, karena itu ceritanya tentang perempuan minoritas yang disuruh menikah muda seperti Oke. itu. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di blog saya nanti kalau mau. Di Nimas Safira. Wah, ini Nimas jadi Safira. promosi. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Ya, siapa tahu nanti jadi konsultan kritik film gitu kan. Nggak kalah sama konsultan politik gitu kan. Iya, tapi by the way selamat ya. Anda Terima kasih. bersama satu teman dari FISIP juga Iya, betul. menjadi nominator untuk seluruh Indonesia ya. Iya. Cuman ada 5, 2 dari Komunikasi. komunikasi. Bergengsi itu. Luar biasa. Kita. Ya, Festival Film Indonesia. Mudah-mudahan nanti akan dipilih berapa? Satu. Satu di tanggal 22 November. 22 November nanti. pengumumannya ya. Iya. Saya berdoa, Mas Suju berdoa, kita semua berdoa supaya ini Mas yang terpilih ya. Alma Mater. Baik, baik. Terima kasih banyak teman-teman dari FISIP, menyenangkan untuk bisa ngobrol-ngobrol di Dialog Sosial Politik The Series untuk edisi hari ini. Saya Aldi bersama para narasumber pamit, kita ketemu dalam Dialog Sosial Politik The Series selanjutnya.